Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Bijaksana Channel, dan semoga renungan pagi ini menjadi saluran berkat Allah bagi saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk pagi yang baru dan berkat-berkat yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk nafas hidup yang masih kami miliki dan kesempatan untuk bekerja bagi kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Pagi ini kami mau menyiapkan hati kami, waktu kami untuk bersaat teduh, bersekutu dengan-Mu sebelum kami memulai pekerjaan kami. Urapilah kami dengan urapan firman-Mu yang baru, yang akan menyegarkan jiwa kami dan memberikan kekuatan untuk menjalani hari ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, ayat Alkitab untuk renungan pagi ini diambil dari Keluaran 34 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Ketika Allah memberikan dua loh batu yang baru, pengganti loh batu yang sebelumnya dihancurkan Musa, Allah menyingkapkan namanya yang lain, yang merupakan salah satu karakter Allah. Latar belakang kisah ini adalah ketika Musa turun dari Gunung Sinai, membawa dua loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Ternyata bangsa Israel sedang menyembah berhala pengganti Allah, yaitu patung anak lembu emas. Mari kita baca dalam Keluaran 32 ayat 19. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Itulah sebabnya ketika Allah memberikan dua loh batu yang baru yang berisi 10 perintah Allah, Ia menyingkapkan bahwa namanya adalah cemburuan, yaitu Allah yang cemburu. Ketika kita mendengar kata cemburu, hal itu seringkali dikaitkan dengan arti yang negatif, dan memang beralasan karena banyak orang yang menyatakan kecemburuannya terhadap orang terkasih dengan cara yang tidak benar. Kecemburuan manusia seringkali bersifat mengekang kebebasan manusia lain, memata-matai, membatasi gerakan dan komunikasi orang lain. Kecemburuan manusia juga seringkali mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan, bahkan pembunuhan. Itulah sebabnya seringkali kata cemburu diartikan secara negatif. Namun, ketika Allah mengatakan bahwa Ia adalah Allah yang cemburu, itu dikaitkan dengan karakternya yang lain, yaitu kasih. Dan kasih Allah adalah kasih agape, yaitu kasih yang tidak bersyarat, berbeda dengan kasih manusia terhadap pasangannya, yaitu kasih eros. Kecemburuan Allah adalah karena kasih-Nya kepada kita. Ia ingin menjadi satu-satunya Allah dalam hidup kita. Ia tidak ingin ada ilah-ilah lain dalam hidup kita. Allah melakukan hal itu karena Ia tahu bahwa ilah-ilah hanya akan menyakiti dan mengecewakan kita. Ia tidak ingin kita menggantungkan harapan kita pada ilah-ilah palsu seperti uang, seks, dan kekuasaan. Dalam pencobaan di padang gurun, iblis menawarkan ilah-ilah palsu kepada Tuhan Yesus. Mari kita baca dalam Matius 4 ayat 8-10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi
dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Iblis menawarkan kerajaan dunia dengan kemegahannya, yang berarti termaksud uang, seks, dan kekuasaan. Akan tetapi, Tuhan Yesus menolak tawaran untuk tunduk kepada ilah-ilah palsu, dan bukan hanya menolak untuk menyembah kepada ilah palsu. Tuhan Yesus juga menunjukkan penggantinya, yaitu harus menyembah kepada Tuhan Allah saja. Saudara terkasih, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Ia cemburu karena Ia mengasihi kita dan tidak ingin kita disakiti atau dikecewakan oleh hal-hal lain yang kita sembah selain Allah yang benar. Oleh karena itu, kita harus selalu mengingat untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya Allah dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami terima pagi ini, yang mengingatkan kami untuk hanya menyembah Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar, karena yang lainnya hanya mengecewakan dan menyakiti kami. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang besar bagi kami. Sebentar setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami akan melakukan aktivitas pekerjaan kami sehari-hari. Berkatilah segala rencana dan pekerjaan kami hari ini ya Bapa, dan lindungilah kami terhadap hal-hal yang jahat dan orang-orang jahat. Biarlah segala apa yang kami lakukan dan kami katakan hari ini bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar kami, dan dengan demikian kami memuliakan nama-Mu saja. Bapa, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah Indonesia, curahkanlah kebangunan rohani di Indonesia, semakin banyak anak-anak-Mu yang mengalami pengenalan akan Engkau, menerima karunia-karunia rohani, dan memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.